Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pertemuan kelas BPKK, ya. Untuk sore hari ini kita akan bahas tentang studi kasus, ya, penggunaan framework, terutamanya Laravel untuk pembuatan aplikasi, ya. Jadi untuk pembangunan aplikasi, bagaimana caranya, apa aja yang harus disiapkan, terus kemudian konfigurasinya seperti apa, itu yang akan kita bahas. Kemudian untuk kelas pemrograman berbasis kerangka kerja kelas D ini, ya, karena ini absennya masih 14, nanti akan kita beri tambahan kuliah untuk besok, sehingga nanti bisa kemudian bisa lengkap. Bagi yang tidak bisa mengikuti, bisa melalui rekaman Zoom yang diupload di YouTube, kemudian di embedded ke dalam materi. Nah, sebagai studi kasus Laravel, ya, itu silahkan dibuka. Itu adalah link yang ada di blog, ya. Nah, ini saya share screen, yaitu alamatnya ajarbaskoro.blogspot.com, kemudian latihan studi kasus Laravel. Nah, sekaligus latihan ini juga bahan itu untuk UAS. Jadi Anda sudah bisa punya kesempatan lebih dahulu. Sehingga ini merupakan persiapan supaya misalnya minggu depan UAS itu tidak kebingungan baik itu bahan, cara mengerjakan, maupun cara menyelesaikan. Untuk kelas sebelumnya, ini adalah contohnya adalah Simple Attendance Management System atau sistem absensi online untuk karyawan. Ini bisa dilihat di sini ada video fungsinya. Kemudian ini ada rekaman kuliahnya, ya. Nah, sedangkan untuk PPK kelas D, ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat point of sales, post, sistem dengan menggunakan Laravel. Nah, untuk absensi pada siang atau sore hari ini, kita gunakan ini yang IL yang ada di sini, ya, kodenya 153950. Kemudian link materi, contoh-contoh atau latihan penggunaan framework Laravel, ini bisa dilihat di kode Astro yang ada di referensi. Oke, kita akan menuju ke point of sales. Point of sales system. Ini kita klik, ya. Oke, point of sale system itu apa aja fiturnya. Kita bisa lihat beberapa fungsi di dalam deskripsi ini. Nah, point of sales itu adalah aplikasi yang berfokus untuk mencatat transaksi, kemudian jadi fokusnya adalah mencatat transaksi, kemudian mengumpulkan data produk, kemudian atau data penjualan, dan juga alat pembayaran. Point of sales ini adalah aplikasi yang biasanya ada di bagian kasir, ya, sehingga pos ini biasa juga disebut dengan aplikasi kasir, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari situ fungsinya itu adalah melayani penjualan. Kemudian apa saja yang ada di dalam point of sales atau pos?
Yaitu yang pertama adalah fungsi admin panel ya. Admin panel. Admin panel ini adalah salah satu menu yang fungsinya adalah mengendalikan atau mengontrol keseluruhan sistem. Digunakan untuk manage produk, kemudian digunakan untuk manage customer, dan juga digunakan untuk pengaturan atau pengelolaan penjualan. Kemudian di sistem admin panel ini ya yang digunakan di dalam melayani penjualan ini ada beberapa hal informasi detail, kemudian deskripsi, gambar produk, barcode number, kemudian harga dan quantity atau jumlah produk yang tersedia. Bagi yang baru gabung ya, silahkan Anda melakukan absen terlebih dahulu. Untuk absennya ada di sini ya, materinya itu di latihan studi kasus Laravel ya. Kemudian di bagian bawah. Nah, bagian bawah ini adalah kode absen. Pada sore hari ini kita membahas tentang penggunaan Laravel untuk pembuatan aplikasi point of sales ya. Nah, link referensinya itu ada di bagian sini. Oke. Baik. Nah, latihan studi kasus Laravel ini adalah sebagai bahan UAS. Jadi bahan ujian akhir semester sehingga Anda punya persiapan kira-kira aplikasi yang akan dibuat, kemudian teknik instalasi, konfigurasi, kemudian juga tidak lupa adalah fitur-fitur yang akan dikerjakan. Kemudian saya sudah ulangi sedikit, aplikasi yang kita jadikan studi kasus adalah point of sales atau aplikasi kasir, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencatat proses transaksi penjualan produk yang ada di bagian supermarket atau unit penjualan. Biasanya aplikasi ini terdisplay pada mesin POS atau mesin kasir. Kemudian fungsi yang penting salah satunya adalah admin panel, digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengatur keseluruhan sistem. Dengan admin panel ini, maka seorang admin bisa mengisikan data produk, data customer, detail produk, harga, maupun juga jumlah barang yang tersedia. Intinya adalah di admin panel ini adalah tempat untuk meletakkan daftar barang yang dijual yang ada di supermarket, baik itu nama, deskripsi, gambar barang, barcode, nomor barcode, kemudian harga maupun jumlahnya. Kemudian selain admin panel ada fungsi yang lain yaitu customer manajemen dan setting, yaitu adalah untuk pengelolaan data customer. Di customer management and setting ini yang ada atau yang kita gunakan itu adalah pencatatan data customer, baik itu nama, alamat, kontak, alamat, dan juga image atau avatar ya, data customer. Kemudian point of sale system ini dia berisi ya selain data transaksi juga yaitu adalah pencetakan ya pembacaan barcode number, kemudian set produk dan juga yaitu jumlah yang harus dibayar ketika semua barang itu sudah di order.
Oke, ada pertanyaan untuk kode flash ini tidak bisa karena sudah lewat akses. Baik, nanti saya absenkan, saya bantu absenkan secara manual. Terima kasih Muhammad Gani. Nanti kita bantu secara manual. Oke, yang lain ada lagi selain Gani yang ditanyakan? Nah, boleh ditulis ya. Oke, kemudian berikutnya adalah bagian fitur order atau pemesanan barang. Sistem akan mendisplay barang, ya. Kemudian customer bisa memilih, kemudian mendapatkan barang, selanjutnya akan dijumlahkan berapa banyak yang akan dibayarkan. Kemudian fitur yang lain, ini adalah fitur yang tersedia secara lengkap. Itu ada admin panel, produk manajemen, customer management, manage post, search produk, view order list, filter order list, sama update system setting. Ya. Nah, kemudian project ini gunakan Laravel Framework, database-nya MySQL, ya. Ini adalah untuk keperluan education only, ya. Nah, developernya adalah Angkosal, ini bisa digunakan untuk bahan belajar. Nah, kemudian videonya, fungsi-fungsi tadi, fitur, ini kita bisa lihat di situ. Nanti sebelum kita bahas fitur, nah, source code-nya didapat dari mana? Source code itu di bagian bawah, itu ada source code-nya ya. Kita bisa lihat bagian bawah ya. Free download only for educational purpose ya. Jadi tersedia free untuk keperluan edukasi. Di sini ini ada tulisannya download point of sale system project in Laravel with source code-nya. Nah, ini silahkan Anda bisa download, nanti sebagai latihan dicoba diinstalasi, dikonfigurasi, sehingga kemudian dijadikan bahan belajar untuk persiapan UAS. Nah, kemudian bagaimana cara menginstalnya? Ini ya, instruction how to learn ya. Yang pertama di Unzip ya, kemudian install Composer, kemudian migrasi tabel dengan PHP artisan ini, kemudian jalankan artisan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Oke, kemudian fiturnya apa saja kita bisa lihat di sini ya. Kita coba jalankan. Anda bisa juga jalankan di materi. Kalau misalnya di dalam screen ini tidak begitu jelas, Anda bisa running link materi yang sudah kita bagikan. Ini ya. Ini kita jalankan, kemudian panggil. Ini adalah post Laravelnya atau point of sales menggunakan framework Laravel. Kemudian di sini di bagian sebelah kiri itu aplikasinya ya. Itu ada admin, kemudian ada dashboard. Dashboard itu ini ya. Melihat total produk, total order, total income ya, income harian dan juga jumlah customer. Kemudian di bagian sebelah kiri itu ada manajemen produk, manajemen customer, post system dan setting, penanganan order, pengelolaan order, setting sama log out. Kemudian kita akan lihat fungsi produk. Ya, ini adalah fungsi produk manajemen. Fungsi produk manajemen ini adalah tempat kita memasukkan data produk. Data produk meliputi ada ID, ada nama barang ya.
kemudian image atau gambar barang, kode atau barcode, harga, jumlah, kemudian status. Status ini biasanya kalau aktif itu masih ada, kalau nggak aktif ya habis ya. Kemudian ini adalah log ya, diinsertkan kapan atau diupdate kapan. Kemudian baru action. Ini kalau kita mau mengedit, misalnya edit harga, atau juga mendelete karena produknya discontinue. Ini contoh untuk menambahkan produk. Tuliskan nama produk, kemudian lengkapi dengan deskripsi, kemudian diupload image-nya atau gambarnya, kemudian kode barcode, kemudian isikan harga satuan, kemudian jumlah yang tersedia, kemudian jika produknya masih kita set aktif, jika produknya habis inaktif. Nah, setelah di save, maka akan ditambahkan menjadi data produk baru. Kalau kita ingin mengedit, ya kita pilih bagian gambar edit. Kemudian berikutnya untuk customer, ini adalah untuk penambahan data customer. Data customer yang dicatat itu adalah gambar atau avatar, kemudian nama, email, kontak, address, kemudian date sama action. Contoh untuk mengisikan data customer, fungsinya adalah masukkan first name, last name, email, kontak number, alamat, kemudian juga avatar atau yaitu gambar filenya. Kemudian kalau sudah berhasil, customer misalnya alamatnya berpindah, kita bisa edit atau bisa update. Kemudian berikutnya ada di post system, ini adalah kalau itu terhubung ya, ketika kita misalnya katakanlah kita mau beli barang ya, customer, kemudian dia ambil produk, kemudian dipilih, kemudian dijumlahkan. Nah, di bagian bawah ini adalah totalnya ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil install dan konfigurasi, ini bisa diatur dalam rupiah. Ini adalah jumlah yang harus dibayar, kemudian confirm, baru kemudian ini adalah record di order list, ini adalah daftar transaksi yang sudah diselesaikan. Di situ termuat nama customernya, kemudian sama jumlah pembelian. Ini akan terlihat. Kemudian ada tulisan status, ada hijau, kuning, merah. Yang hijau sudah dibayar, yang kuning dibayarnya belum lunas, sedangkan yang merah ini belum atau tidak terbayar. Ini adalah catatan transaksinya, itu di menu ordernya.
Kemudian kita bisa juga memfilter berdasarkan tanggal atau mengatur jadwal pembayaran atau due date berdasarkan filter date atau filter tanggal. Kemudian berikutnya ada menu setting. Di menu setting ini ya, kita bisa lihat. Nah, di menu setting ini adalah untuk ganti caption, ganti deskripsi, kemudian simbol dari mata uang, dan juga bargaining quantity atau jumlah harian. Intinya adalah mengganti informasi yang ada di aplikasi. Jadi kalau misalnya maksimalnya berapa? 5. Kalau lebih dari 5 maka dia akan ada peringatan. Kemudian setelah kita melakukan transaksi, kita bisa melihat dashboard. Ini adalah total income atau keseluruhan pendapatan, dan juga kita bisa melihat pendapatan harian atau today. Dan terakhir di paling bawah itu ada menu untuk logout ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi, bisa diulang lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menginstalasi atau konfigurasi? Ini bagian bawah. Ini kita bisa lihat ya, yaitu instruction how to run ya. Yang pertama, kembali saya ulangi, Anda download dulu aplikasinya di sini. Nah, nanti dilihat kodenya. Kemudian untuk instalasinya ini yang dilakukan, yaitu unzip dulu, buka kompresnya. Kemudian setelah itu adalah tentukan project folder. Kemudian berikutnya adalah kita install Composer dan kita konfigurasi untuk proses instalasinya. Baru kemudian di running seperti ini. Jadi ini adalah latihan sebagai bahan UKS. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Ada? Oke, kalau tidak ada, bagi yang baru datang saya ingatkan ya, ini adalah materi terakhir. Di sini ada di bagian latihan studi kasus. Yang satu simple attendance management system. Ini sudah dibahas di kelas satunya. Video recordingnya ada di sini. Sedangkan yang kelas PPKKD ini adalah point of sales. Ya, nanti videonya akan saya sertakan di sini. Nah, sedikit mengulang itu untuk materi PPKK ya. Itu adalah membahas tentang framework atau kerangka kerja. Kita belajar tentang 3 framework, yaitu adalah .NET. .NET itu ada untuk desktop, web, sama mobile ya. Kemudian berikutnya web framework dengan pakai CodeIgniter sampai dengan quiz kemarin. Kemudian yang terakhir itu adalah framework Laravel. Nah, untuk framework Laravel ini sebagai bahan UAS, itu Anda bisa klik di latihan Laravel ini.
Nah, latihan Laravel ini ya, yaitu adalah membuat aplikasi dengan menggunakan framework Laravel. Sebagai contoh, itu source code-nya kita sediakan yaitu Simple Attendance Management System dan juga Point of Sale. Nah, berikutnya itu latihannya adalah Anda dari link yang ada di referensi ini yang sudah dibahas, coba Anda download, kemudian diinstal, dikonfigurasi sampai jalan. Kalau sudah jalan itu dipelajari sehingga nanti di UAS bisa mengerjakan atau tahu mana yang apa istilahnya perlu di coding atau perlu di customisasi. Mungkin itu untuk kuliah sore ini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Bagi yang terlambat, video ini kita recording, nanti silahkan di Saya izin bertanya, Pak. Untuk presensinya udah expired, Pak. Oke, untuk absensinya nanti saya absenkan secara manual. Tak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada lagi, silahkan. Ini saya bantu untuk absen secara manual ya. Izin Pak, saya juga telat absennya. Iya, ha? Atas nama Junia Aswara, Pak. Oh ya, sebentar ya. Sebentar. Kalau saya panggil ada, anu ya, jawab ya, nanti saya absenkan. Yeremia ada, Pedro, Pepperliser Ednar, Saya Pedro hadir, Pak. Pedro hadir. Pepperliser Ednar William, ada Rahmat Faris, Raden Pandu Anggono, Lia Karisma Putri, Jayanti Toti Andina, Hadir Pak Jayanti. Jayanti hadir. Khairuddin Asti, Sri Cahaya Sri Utomo, Hadir Pak Ricahaya. oke. Afril Musaki, Ezekiel Nainggolan, Hadir, Pak. Junia Asfaro, Hadir Pak Junia. Isyati Muhammad, Hadir, Pak. Eltan Ramanda Belindo, Muhammad Gani, Hadir, Pak. ya. David Isher Semanjuta, David hadir, Pak. Maisan Aulia, Jerry Adil, Neisa Hibatilah, ada Rizky Raihan Al-Fazal, Hadir, Pak. Feli Nur Alfian, Wahyu Tri Saputra, Davian Benito, Surya Abdillah, Ahmad Hadir Pak. Surya Abdillah hadir ya. Oke. Ahmad, oke baik. Ahmad Ibnu Malik, Walen Kiral, ada. Natia Madya, Natia ada. Hadir Pak. Hadir Pak. Naili Khoilia, Hadir Pak. Diki Indra, Muhammad Andi Akbar, Saula Al-Jauhara Riyadi. Oke. Ini ada yang belum saya tandai mungkin yang hadir. Pak, Silakan. saya Ednar Gultom tadi hadir, Pak. Ednar. Iya, Pak. Ednar mana ya? Tulisannya Ednar biasa ya?
ini ya, Enal Gultom ya. Faber, Oke, Faber, oke ya. ya, ya Pak. Oke, yang lain siapa lagi? Yang merasa belum saya tandai? Oke, baik. Kalau tidak ada, sudah saya tandai. Terima kasih. Yang terlambat nanti silakan videonya diputar ulang. Jangan lupa supaya bisa dan bisa mengerjakan UAS. Latihannya ini diinstal, kemudian source-nya dilihat. Yang barusan masuk siapa tadi? Mungkin belum tandai ya. Belum saya absen, siapa barusan masuk? Lia ya tadi. Lia ada, Lia Karisma Putri. Iya, Pak. Ya, Maaf, telat. barusan datang ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Ini lagi muncul ini mau berakhir Neisa Tibatilah Alif. Neisa. Tadi kemana? Oh, muncul lagi dua. Ini siapa ini? Davian Benito. Ini intip dari jendela Zoom ini. Mau berakhir baru datang. Oke. Oke ya. Sudah dilihat lagi nanti rekamannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama.